Saudara, pemerintah sudah mengeluarkan aturan larangan mudik pertanggal 24 April lalu. Namun warga masih diperbolehkan bepergian dengan syarat tertentu. Namun jika tidak ada kepentingan atau kegentingan, masyarakat tetap dilarang untuk melakukan mudik. Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan aturan turunan dari Permenhub nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Surat edaran Dirjen ini nantinya akan mengatur kegiatan penyediaan transportasi untuk bepergian masyarakat dengan kebutuhan yang penting dan mendesak. Dan untuk membahas permasalahan terkait larangan mudik dan kemungkinan adanya pembolehan untuk warga bepergian dari satu kota ke kota lainnya di masa pembatasan sosial berskala besar, sudah tersambung melalui sambungan Skype dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Selamat siang, Mbak Adita. Selamat siang, Mbak Astrid. Jadi pembahasannya sudah sampai mana dan seperti apa aturan yang dibahas di Kementerian Perhubungan terkait penyediaan transportasi untuk bepergian masyarakat dengan kebutuhan yang penting dan mendesak ini? Baik, yang pertama saya perlu jelaskan lagi bahwa Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 ini kami sudah tetapkan dan berlakukan sejak 24 April 2020 ya, sekitar seminggu yang lalu. Dan dalam perkembangannya ini masih dalam situasi kita mengkondisikan sekaligus juga menerapkan aturan yang sifatnya lebih persuasif ya di lapangan. Nah, dalam perkembangannya ini Mbak Astrid, kita kemudian banyak mendapat masukan dan juga beberapa saran. Yang terakhir kami dapat masukan dari Kementerian Perekonomian untuk kemudian mempertimbangkan adanya pengaturan transportasi bagi masyarakat yang memang punya kepentingan kebutuhan yang penting dan mendesak. Nah, dari situ kemudian kami evaluasi dan kami juga melihat bahwa peraturan menteri ini memang punya ruang untuk melakukan penyesuaian, sehingga kami berencana untuk mengeluarkan surat edaran Dirjen Udara, Laut, Kereta Api, dan juga Darat. Nah, seperti apa nantinya saat ini tengah kami bahas, kami tengah meminta masukan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, kemudian juga Kementerian Perekonomian, dan lain-lain. Jadi saat ini sedang kami godok, Mbak Astrid. Artinya akan ada pengecualian mudik untuk orang-orang dengan kepentingan yang penting dan mendesak ini ya, Mbak Adita? Jadi saya tegaskan bahwa kalau yang namanya mudik itu tetap pemerintah konsisten itu dilarang. Ya, karena mudik ini kan kembali kampung halamannya, kemudian juga akan kembali lagi ke kota asalnya. Nah, yang seperti ini kita akan tetap lakukan pelarangan. Yang ada adalah aturan tentang transportasi untuk penumpang yang akan melakukan kegiatan yang kemudian dianggap adalah kegiatan yang penting dan mendesak tadi. Saya mungkin berikan contohnya ya, Mbak Astrid. Ini saat ini kan kita juga banyak menerima masukan bahwa ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya untuk mengantarkan atau membawa penumpang yang itu adalah pekerja bidang sosial, bidang kesehatan, bidang energi, bidang logistik bahan pangan yang memang mereka harus pergi karena tidak bisa kemudian itu dilakukan secara remote. Belum lagi juga ada kebutuhan yang sifatnya mungkin lebih personal tetapi penting, Mbak, seperti misalnya ada orang tua yang meninggal. Ini kami juga tidak ingin menghalangi untuk bisa kembali, tapi tentunya syaratnya sangat ketat dan syarat itu akan kami susun bersama dengan Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID. Karena kedua instansi inilah yang bisa kemudian menetapkan calon penumpang ini adalah calon penumpang yang memenuhi syarat atau tidak. Karena kita tetap ingin memutus rantai COVID-19 ini di seluruh Indonesia, sehingga bagaimana kemudian nanti penumpang itu bisa bepergian dari tempat-tempat lain harus memenuhi syarat yang ketat dan mendapatkan surat izin dari berbagai instansi yang nanti akan kami tetapkan. Mbak Adita, jika kita berbicara ini ada dua artinya ya, ada satu tentang kegiatan di luar mudik, yang satu lagi ini terkait kegiatan personal dengan alasan yang penting dan mendesak ini. Seperti apa pembahasannya untuk menyusun aturan agar kegiatan yang disebut personal penting dan mendesak ini tidak bisa dipakai sembarang orang? Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita saat ini juga tengah berkoordinasi dengan berbagai instansi dan kementerian
Karena kami sekali lagi Mbak juga tidak ingin kemudian dengan adanya istilahnya pengaturan baru ini sehingga membuat terbuka kemungkinan penyebaran COVID-19. Kami juga ingin tetap harus bisa diputus gitu. Oleh karena itu kemudian kita juga harus menyusun persyaratan yang ketat bersama instansi yang memang punya otoritas dan punya akuntabilitas untuk melakukan itu. Dan sekali lagi bahwa ini kami berusaha untuk tetap mendengarkan masukan dari berbagai pihak ya, termasuk juga dari berbagai lapisan masyarakat, kementerian dan lembaga, sehingga setelah kami lakukan evaluasi, nah ini salah satu yang akan kami lakukan adalah mengeluarkan turunan dari peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 ini. Kira-kira aturan ini kapan dikeluarkan ya Mbak Adita? Kami berencana ini bisa dikeluarkan secepatnya, namun demikian kami ingin ini juga sifatnya menjadi lebih pasti, lebih siap gitu untuk kemudian mengantisipasi berbagai macam kemungkinan sehingga kami juga ini tidak ingin tergesa-gesa. Dan saya juga perlu tegaskan Mbak Astrid, sebelum ketentuan ini keluar, ini juga aturannya akan tetap berlaku seperti semula, seperti yang ada sekarang. Okay. Ya. Yang mengacu pada PM25 yang belum ada turunan aturannya. Karena ini semua masih dalam proses ya. Jadi untuk beberapa kota yang sudah PSBB juga, bagaimana kemudian pembatasan dilakukan di dalam transportasi di dalam kota PSBB juga tetap mengacu kepada PM nomor 18 2025, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2020. Jadi belum ada yang berubah. Sampai kemudian nanti surat edaran itu kami akan keluarkan. Mbak Adita, ini memang masih digodok, Kementerian Perhubungan masih menggodok aturan detailnya terkait surat izin bepergian dari satu kota ke kota lain ini. Namun kita ingin mempunyai gambaran begitu Mbak Adita, jika ada nantinya setelah surat edaran ini keluar, seperti apa di lapangan nanti jika orang ingin bepergian dengan membawa syarat tersebut, dia ingin bepergian menggunakan bus atau menggunakan kereta atau menggunakan mobil pribadi, seperti apa gambarannya? Ya, kembali lagi ya Mbak, teknis dan mekanismenya sedang kami matangkan. Tapi mungkin ini untuk ilustrasi, untuk gambaran bagi pemirsa dan masyarakat luas, ini tentunya kita tidak lakukan sendiri. Ya, Kementerian Perhubungan ini kan pada dasarnya tugasnya menyediakan transportasi untuk perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam situasi pandemik ini, tentunya bagaimana kemudian penumpang itu dipindahkan, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, di sini ada dua hal kan. Bagaimana protokol kesehatan harus tetap diimplementasikan, tentunya itu adalah otoritas dari Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sementara transportasi adalah ada di bawah binaan dari Kementerian Perhubungan. Nah, dari dua hal inilah yang kemudian harus kita sama-sama tetapkan, termasuk bagaimana nanti diimplementasikan di lapangan, bagaimana kemudian syarat dari para penumpang yang boleh melakukan perjalanan, dan bagaimana nanti pengawasannya di lapangan, dan bagaimana penegakan hukumnya. Ini semua sudah kami koordinasikan, dan ini saat ini kita matangkan terus Mbak, sambil terus mendengarkan masukan juga dari berbagai pihak. Harapannya sih nanti berjalan beriringan ya, antara aturan ini nanti diberlakukan dan masyarakat pun juga sudah lebih menyadari gitu, bahwa aturan ini dibuat bukan untuk kemudian diambil celahnya ya. Ini kita harus sadari lah, ini banyak yang kemudian masyarakat berusaha mengambil celah, tapi kami pastikan bahwa itu tidak terjadi karena kami juga tetap punya esensi tujuan utama adalah untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Semoga aturan yang saat ini tengah digodok terkait izin bepergian ini nantinya bisa tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab, begitu ya Mbak Adita. Terima kasih, Ya, juru bicara sekali. Menteri Perhubungan telah bergabung bersama kami di Kompas Siang.